Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firly Akbar akan menjawab soal ujian akhir melalui video ini dan akan menjelaskan. Nomor satu, ada apa hal yang sangat penting ketika kita membuat caption atau tulisan di sosial media. Nah, lalu hal apa sih yang paling penting dalam membuat caption atau tulisan di media sosial kita? Yang pertama itu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan target market yang kita tuju gitu. Misalkan target market kita ya orang-orang kalangan atas, kita harus menggunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh kalangan atas. Tapi kalau target market kita adalah kalangan menengah bawah, ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang dikenali atau yang biasa digunakan oleh orang-orang di kalangan bawah gitu. Kalau kita menggunakan bahasanya terbalik, orang-orang atas itu nggak bakal ngerti apa istilah-istilah yang orang-orang bawah biasa gunakan gitu. Dan sebaliknya orang-orang yang menengah ke bawah pun juga nggak terlalu mengerti apa atau bahasa apa, istilah-istilah apa yang digunakan oleh orang-orang yang kalangan atas gitu. Jadi bahasa yang paling penting untuk menulis caption atau tulisan pada sosial media. Kemudian selanjutnya adalah kalimat yang efektif ketika kita menuliskan tulisan pada sosial media atau caption. Kalimat efektif ini ya bahasa yang kita gunakan itu nggak boleh terlalu panjang ketika kita menuliskan caption atau tulisan pada sosial media. Jadi siapa juga yang mau ngeliat tulisan-tulisan yang terlalu panjang dan bertele-tele gitu kan. Jadi kita harus to the point langsung, produk apa yang kita tawarkan dan manfaat apa yang mereka dapatkan gitu ketika mereka membeli produk kita. Lalu hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kalimat yang pertama atau headline ya. Kalimat pertama dalam caption kita gitu. Kalimat pertama yang harus menarik perhatian calon pembeli kita gitu. Jadi kalimat pertama yang membuat mereka berhenti scrolling atau berhenti dan melihat postingan kita gitu. Jadi ketika mereka lihat postingan kita, mereka langsung tertarik nih. Wah, kalimat pertamanya udah menarik gitu. Contohnya misalkan kalau saya jualan buku, kalimat pertama yang saya tuliskan seperti ini contohnya. Ini bukan sekedar buku. Nah, ini itu jalan pintas untuk Anda menaklukkan bisnis Anda gitu. Jadi itu kan kalimatnya benar-benar menarik dan akan membuat mereka untuk berhenti scrolling gitu dan lebih memperhatikan apa yang Anda jual gitu. Nah, kemudian apa sih kesalahan-kesalahan di sekitar kita gitu dalam komunikasi bisnis Islam atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama itu terlalu berlebihan dalam menggunakan kata-kata gitu. Contoh misalkan saya menjual obat tidur, lalu saya bilang obat tidur ini ketika Anda minum, Anda langsung dapat tidur pulas sepulas bayi dalam hitungan waktu 1 jam. Padahal kan nggak semuanya dan belum tentu itu kita bakal tidur selama langsung tidur dalam waktu 1 jam itu kan. Dan kemudian menurut saya kata-kata selanjutnya yang kata-kata nonverbal atau tulisan, kesalahannya itu pada yang sering kita lihat itu kadang pedagang buah, mereka nulis harga 5.000, tapi waktu kita datang yang 5.000-nya itu yang kualitasnya jelek gitu, yang mahalnya itu baru yang kualitasnya bagus. Nah, menurut saya komunikasi yang seperti itulah yang tidak jujur menurut saya dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan dan jawaban ujian yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.